Selamat datang kembali di Schooling Channel Edukasi Anak Kita. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar selalu mendapatkan update video terbaru channel ini. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komentar, dan share video, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ya. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? Pernah baca atau nonton Harry Potter? Pasti pernah kan? Harry Potter termasuk ke dalam cerita fantasi yang sangat terkenal. Kenapa disebut fantasi? Karena cerita di Harry Potter termasuk ke dalam cerita hasil imajinasi dari penulisnya, yaitu J.K. Rowling. Nah, teks yang berisi tentang sesuatu yang tidak nyata atau imajinasi disebut dengan teks cerita fantasi. Seperti apa itu teks cerita fantasi? Yuk, fahami dengan melihat pengertian, ciri-ciri, struktur, kode kebahasaan, dan contohnya berikut ini. Pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita, namun menggunakan imajinasi yang seperti tidak ada di dunia nyata. Bahkan, imajinasi yang digunakan tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh logika atau akal sehat. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada teks ini, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan oleh penulis dan tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Contohnya seperti cerita Harry Potter yang berlatar dunia sihir dan kehidupan di dalamnya. Cerita fantasi ini tentu saja hanyalah imajinasi dari penulis yang tidak bisa kita temukan di dunia nyata. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Apa saja sih ciri kebahasaan yang bisa kamu temui di teks cerita fantasi? Berikut penjelasannya, guys. Pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Penceritaan pada teks fantasi akan menggunakan kata ganti dan nama orang, seperti aku, mereka, dia, Harry, dan sebagainya. Kedua, menggunakan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar tempat, waktu, suasana. Contohnya, latar tempat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Latar suasana, kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar waktu, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu ini, contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, sebelum, ketika, dan sebagainya. Kata sambung urutan waktu ini menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita memulai masalah. Contohnya, A. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. B. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Andika Kalangkabut. Struktur teks cerita fantasi. Sebelum melihat contoh-contoh teks cerita fantasi, kamu harus tahu dulu nih struktur dari teks cerita fantasi supaya kamu bisa membedah teksnya dengan lebih mudah. Pertama, orientasi. Orientasi adalah struktur awal dalam teks fantasi. Bagian orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik kepada pembacanya. Kedua, komplikasi. Dalam komplikasi, masalah mulai bermunculan dan mencapai puncaknya. Bagian ini biasanya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ketiga, resolusi. Bagian ini adalah bagian akhir atau penyelesaian dari masalah atau konflik yang terdapat dalam struktur komplikasi. Ciri teks cerita fantasi. Ciri khas teks cerita fantasi adalah sebagai berikut. Pertama, isinya memuat hal yang aneh, ajaib, bahkan misterius. Kedua,
ide ceritanya dari hayalan penulis. Ketiga, menggunakan berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Keempat, tokoh yang unik memiliki kesaktian. Kelima, sifatnya fiksi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, cerita fantasi total, yaitu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Harry Potter itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Pertama, latar sezaman, berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Kedua, latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Sekian dulu pembelajaran kali ini ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung Spooling Channel, edukasi anak kita.